Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofiatul Inayah NIM 1812151 dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran Quran Hadis MA kelas 11 semester 1. A. Mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Pertama, kompetensi inti. KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang mempelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dari standar kompetensi tema pertama mengenai menghormati dan mematuhi orang tua dan guru, yaitu pertama, menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat kepada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang ketiga, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis. Yang keempat yaitu melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku terhormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis. Selanjutnya kompetensi dasar dari standar kompetensi tema mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. 1.3. Menghayati nilai-nilai yang terkait dengan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. 2.2. Menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, hadis tentang prasangka yang diriwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 4.2. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran mengenai kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, dan hadis. Kompetensi dasar pada standar kompetensi tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. 1.4. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. 2.3. Menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. 3.3. Menganalisis larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32,
Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis. 4.3 Mendemonstrasikan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis. Kompetensi dasar dengan standar kompetensi dari toleransi dan etika pergaulan, yaitu 1.4 menghayati nilai-nilai toleransi inter umat beragama dan antar umat. 2.4 memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi etika pergaulan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. 3.4 Memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan hadis. 4.4 Mempresentasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan hadis. Kompetensi dasar dari standar kompetensi tema menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama, yaitu 1.5 menghayati nilai-nilai keilmuan, 2.5 menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr. 3.5 Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama pada Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis. 4.5 Mendemonstrasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama pada Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis. Menghasilkan konteks, tema, atau teks atau unit yang relevan. Merujuk pada buku paket Al-Quran Hadis MA kelas 11 semester ganjil kurikulum 2013 Kemenag RI tahun 2015 menghasilkan bab 1 tema mengenai hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Poin ini membahas tentang memahami Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, memahami Quran Surat Luqman ayat 13-17, memahami hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Bab 2 tema membahas tentang hidup lebih damai dan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Poin ini membahas tentang memahami Quran Surat Al-Anfal ayat 72, memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, memahami hadis Nabi tentang mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah, dan perilaku mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Pada bab 3, tema ini membahas tentang hidup jadi tenang dan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Poin ini membahas tentang memahami Quran Surat Al-Isra ayat 32, memahami Quran Surat An-Nur ayat 2, memahami hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, dan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Selanjutnya itu bab 4. Tema tentang indahnya hidupku dan dengan menjaga toleransi dan etika pergaulan. Materi ini membahas tentang memahami Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, memahami Quran Surat Yunus ayat 40-41, memahami Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, memahami hadis Nabi tentang toleransi dan etika pergaulan, serta toleransi dan etika pergaulan. Bab 5, tema ini tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan.
Poin yang dibahas ialah memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122, memahami Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan memahami hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama, serta perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Selanjutnya yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Merujuk pada buku paket Al-Quran Hadis MA kelas 11 semester ganjil kurikulum 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015. Tujuan pembelajaran pada tema 1 yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis tentang perilaku, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedua, melafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis tentang perilaku, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menyebutkan makna dan mufrodat Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis tentang perilaku, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Keempat, menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis tentang perilaku, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kelima, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran pada tema 2 yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, hadis Nabi tentang perilaku, kontrol diri, mujahadatun nafs atau angka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, hadis Nabi tentang perilaku, kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, serta hadis Nabi tentang perilaku, kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku, kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Tujuan pembelajaran dari tema 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, dan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan keji. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tujuan pembelajaran dari tema 4. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan sampai 13, dan hadis Nabi tentang toleransi dan etika pergaulan. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, serta hadis Nabi tentang toleransi dan etika pergaulan. Tujuan pembelajaran dari tema 5, yaitu pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama.
Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang pertanyaan secara komunikatif mengenai materi yang akan dibahas. Kegiatan inti. Peserta didik menyimak cerita atau kisah dari guru melalui bantuan gambar atau tayangan visual atau film tentang materi yang akan dibahas. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, secara bergantian, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lainnya memperhatikan atau menyimak dan memberikan tanggapan. Yang keempat, guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang materi tersebut. Yang kelima, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut. Kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang dibahas. Untuk alokasi waktu pembelajaran di ICT atau media lainnya. Selanjutnya itu mengenai pengembangan ide-ide pembelajaran. Untuk menguasai kompetensi ini, salah satu model pembelajaran yang cocok diantaranya yaitu model direct instruction atau model pengajaran langsung yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku atau the behavioral system family of model. Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning atau world class teaching, mengacu pada gaya pengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan, memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung. Model ini dapat dipadukan dengan model artikulasi, yaitu membuat atau mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.